Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Isti, Pak Intan, kakak-kakak asisten, dan teman-teman mikrobiologi 2018. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kecil kami mengenai analisis protein dan RNA Escherichia coli pada kondisi pertumbuhan di medium minimal dan medium kaya. Saya Nisa Amanda, NIM 32, dan teman-teman saya Aisyah Wahab, NIM 1, Nur Afifah, NIM 24, Antea Jessica, NIM 29, Holandres, NIM 37, dan asisten kami, Kelvin Nagimilang, NIM 31. Secara teori, peningkatan laju pertumbuhan dan pengembangan sel disebabkan karena peningkatan laju biosintesis protein. Laju elongasi peptida per ribosom dinyatakan konstan, sehingga faktor yang mempengaruhi sintesis protein adalah banyaknya ribosom per sel. Dengan demikian, sintesis ribosom berhubungan dengan laju pertumbuhan bakteri. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein dan terdiri dari RNA dan protein. Pada sel, jumlah RNA adalah sebanyak 83% dari total RNA, sehingga mencerminkan jumlah ribosom per sel. Oleh karena itu, rasio RNA dan protein proporsional dengan konsentrasi ribosom yang juga linear dengan laju pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan adalah nutrisi. Nutrisi pada medium pertumbuhan kaya akan berbeda dengan medium minimal, sehingga berdampak pada laju pertumbuhan. Maka dari itu, pada penelitian ini, kami akan membandingkan rasio rRNA dan protein yang menyatakan laju pertumbuhan E. coli pada kondisi tumbuh di medium minimal dengan SMB dan medium kaya dengan BHIB. Dalam medium SMB, nutrisi utama yang digunakan adalah laktat. Laktat kemudian dimetabolisme menjadi pirufat, lalu pirufat masuk ke pathway gluconeogenesis. Pirufat mensintesis glukosa 6-fosfat dan sel building block penting lainnya, yaitu fruktosa 6-fosfat, fosfoenolpirufat, dan 3-fosfogliseran. Glukosa 6-fosfat kemudian memasuki pentose phosphate pathway untuk mensintesis ribosa 5-fosfat, prekursor dalam sintesis nukleotida. Pada medium minimal, tidak terdapat asam amino yang dapat digunakan dalam sintesis purin dan pirimidin, sehingga laktat digunakan dalam sintesis asam amino. Laktat diubah menggunakan enzim laktat dehidrogenase menjadi pirufat. Pirufat kemudian dapat diproses menjadi asam amino berupa alanin. Pada medium kaya BHI, sumber karbon utama adalah dextrose atau D-glukosa. D-glukosa dari medium BHIB diuptake oleh E. coli melalui transporter glukosa, yaitu glukosa spesifik phosphoenolpyruvate dependent phosphotransferase system atau PTS. Berikut adalah ilustrasi transporter glukosa tersebut. Gula merupakan senyawa penting yang berperan dalam sintesis nukleotida dan pembentukan DNA dan RNA pada E. coli. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk menentukan pengaruh medium kaya BHI dan medium minimal SMB terhadap rasio RNA dan protein E. coli. Adapun hipotesis yang didapatkan, bakteri E. coli yang ditumbuhkan pada medium kaya memiliki rasio RNA dan protein yang lebih besar daripada yang ditemukan pada medium minimal. Berikut adalah alat dan bahan dari percobaan kami. Berikut adalah bahan. Kemudian ini adalah komposisi larutan. Terdapat larutan A, larutan B, larutan sferik EDTA, larutan C, komposisi dari medium SMB adalah larutan A, larutan B, larutan C, larutan NH42SO4 10%, larutan DL laktat 50%, dan Aquadex dengan total volume 500 ml. Sedangkan untuk medium BHI digunakan bubuk BHI instan yang dicampur dengan Aquadex yang memiliki total volume 50 ml. Alur kerja dari percobaan kali ini adalah yang pertama,
dibuat medium minimal dan medium BHIB yang telah disebutkan komposisinya. Kemudian dilakukan kultivasi sel E. coli. Kultur sel E. coli di subkultur dari selain NA ke medium SMB 1% DL laktat dan juga medium BHIB. Lalu diagitasi pada shaker 200 rpm dan kultur E. coli dipanen pada OD 0,8. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan disentrifugasi terlebih dahulu pada 8000 G selama 20 menit. Kemudian pelet diresuspensi dengan air dingin dan disentrifugasi ulang. Kemudian supernatant dibuang, sedangkan pelet diekstraksi dengan menambahkan 1 ml TCA 5%. Kemudian diinkubasi dalam water bath 80 derajat Celcius selama 30 menit. Suspensi kemudian didinginkan dan disentrifugasi dan didapatkan supernatant yang merupakan suspensi RNA, sedangkan pelet merupakan protein. Pengukuran RNA diambil dari supernatant yang diencerkan dengan air bebas RNase 1:100. Lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 260 nanometer dengan TCA 0,05% sebagai blanco. Sehingga diperoleh jumlah relatif RNA terhadap massa pelet yang didapatkan. Kemudian untuk pelakuan pelet protein, dilakukan pembuatan kurva standar protein dengan metode Bradford. Setelah dilakukan pembuatan kurva standar protein, kita dapat mengukur protein dengan terlebih dahulu meresuspensi pelet protein, kemudian diambil 100 mikroliter suspensi dan ditambahkan 900 mikroliter larutan Bradford. Lalu campuran diinkubasi 5 menit dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 595 nanometer. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Pada slide terdapat gambar kurva standar Bradford, di mana persamaan regresi dari kurva standar ini digunakan untuk menghitung konsentrasi protein dari massa pelet yang didapat. Pada tabel hasil perhitungan rasio RNA dan protein, dapat dilihat bahwa besar OD RNA, konsentrasi RNA, OD protein, dan konsentrasi protein yang didapat dari medium SMB atau medium minimal lebih tinggi daripada medium BHIB atau medium kaya. Hal ini disebabkan karena massa pelet yang didapat pada medium SMB lebih banyak. Oleh karena itu, hasil yang ditinjau adalah dari jumlah relatif RNA dan protein, di mana pada medium BHIB angkanya lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa RNA dan protein pada sel yang ditumbuhkan di nutrisi tinggi akan lebih besar daripada sel yang ditumbuhkan di nutrisi yang lebih rendah. Dapat dilihat juga rasio RNA dan protein medium minimal lebih kecil. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan laju pertumbuhan. Konsekuensinya, terjadi peningkatan efisiensi sintesis protein sebagai akibat dari aktivitas respon terhadap stres dan kurangnya nutrisi, sehingga menghambat transkripsi seluler gen terkait pertumbuhan. Selanjutnya akan dibahas mengenai fungsi dari zat nutrisi yang dikandung oleh medium kaya dan medium minimal, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan sel yang berhubungan dengan hasil pengamatan tadi. Pada medium kaya terdapat glukosa atau dextrose dan asam amino. Keberadaan sumber karbon glukosa atau dextrose ini akan diuptake oleh E. coli melalui transfer glukosa, yaitu glucose specific phosphoenolpyruvate dependent phosphotransferase system atau disingkat PTS. Glukosa dan dextrose ini lalu masuk ke pentosa phosphate pathway yang produknya digunakan untuk pembentukan gula ribosa dalam sintesis nukleotida dan pada akhirnya RNA juga dibentuk. Lalu, keberadaan asam amino digunakan E. coli secara langsung untuk sintesis purin dan pirimidin dalam sintesis nukleotida. Akhirnya juga terjadi pembentukan RNA. Kelimpahan nutrisi mengakibatkan sintesis RNA optimal. Hal ini dapat meningkatkan konsentrasi rRNA dalam sel sehingga sintesis protein juga meningkat. Laju sintesis protein yang meningkat ini akan mengakibatkan rasio RNA dan protein pada sel tinggi. Pada penggunaan medium minimal, yaitu dengan sumber nutrisi berupa DL laktat, laktat di sini menjadi sumber tunggal dalam biosintesis gugus gula ribosa dan asam amino, karena tidak adanya asam amino dari lingkungan. Asam amino disintesis dari laktat yang diubah menjadi pirufat, lalu dari pirufat maka akan diproses lebih lanjut menjadi asam amino. Sedangkan gula ribosa disintesis dari laktat
melalui tahap yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Asam amino digunakan dalam sintesis purin dan pirimidin, yang bersama dengan ribosa akan membentuk RNA. Sintesis RNA yang diperoleh akan cenderung rendah, diakibatkan dari jalur metabolisme yang panjang. Ketidaktersediaan asam amino menjadi beban metabolik dalam aktifnya jalur biosintesis dan dalam ekspresi yang meningkatkan regulator proses sel dan regulon yang terlibat dalam toleransi stres. Selain itu, dari ketidaktersediaannya asam amino pada medium akan mengakibatkan munculnya stringent response, yaitu merupakan respon kelaparan sel yang menghambat sintesis rRNA akibat tidak tersedianya asam amino esensial di dalam medium, sehingga konsentrasi rRNA dalam sel rendah. Konsentrasi rRNA yang rendah mengakibatkan sintesis protein juga rendah, sehingga pertumbuhan tidak optimal. Dari hal tersebut, maka kita akan memperoleh rasio RNA protein yang rendah, karena pertumbuhan yang tidak optimal. Keadaan stres yang diakibatkan oleh kondisi kekurangan asam amino dan nutrisi yang tidak mencukupi mengakibatkan respon dari bakteri yang disebut respon stringent. Respon ini terjadi akibat akumulasi suatu senyawa GTP, yaitu pentafosfat, PPP-GPP, dan guanosin tetrafosfat, PP-GPP. Pada E. coli, sintesis senyawa tersebut disintesis oleh rel A. Rel A merasakan penurunan kadar asam amino dengan memantau proses translasi. Normalnya, asam amino dalam bentuk aminoasil tRNA ditransfer ke situs ribosom untuk membentuk rantai polipeptida. Akumulasi tRNA akibat ketidakhadiran asam amino memblokir ribosom pada situs A. Dan selanjutnya, rel A mengikat ribosom untuk sintesis PP-GPP yang mengurangi afinitas enzim. Rel A mengubah GTP dan ATP menjadi PPP-GPP dengan penambahan pirofosfat dari ATP ke GTP melepaskan AMP. PP-GPP menginduksi produksi RMF dan HPF yang mengubah ribosom 70S, yaitu ribosom aktif, menjadi ribosom 90S yang tidak aktif dan ribosom 100S. Setelah penambahan nutrisi dan menghilangkan stres, HFLX memisahkan ribosom 100S menjadi ribosom 70S aktif dan pertumbuhan kembali optimal. Salah satu konsekuensi dari respon ini adalah terjadi penurunan dari sintesis rRNA dan peningkatan biosintesis dari asam amino itu sendiri. Respon ini menyebabkan perubahan mendadak dalam laju sintesis ribosom yang disebabkan oleh penghambatan transkripsi gen yang mengkode komponen terkait ribosom, seperti rRNA, tRNA, dan mRNA untuk protein ribosom tersebut. Akibatnya, konsentrasinya berkurang sehingga rasio RNA protein menjadi rendah pada sel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pada medium kaya, yaitu BHIA, sintesis RNA optimal sehingga konsentrasi RNA yang dihasilkan di dalam sel tinggi, sehingga meningkatkan laju sintesis protein. Rasio RNA proteinnya menjadi tinggi, sehingga meningkatkan pertumbuhan E. coli. Sedangkan pada medium minimal, sintesis RNA cenderung rendah, menyebabkan rendahnya konsentrasi RNA. Konsentrasi yang rendah mengakibatkan sintesis protein rendah, sehingga pertumbuhan E. coli menjadi lebih lambat. Saran untuk penelitian ini adalah dilakukan elektroforesis gel agarosa untuk menentukan keberadaan RNA yang didapat pada supernatan dan elektroforesis SDH patch untuk menentukan keberadaan protein yang didapat pada pelet sebagai tahap konfirmasi. Dilakukan pula pengukuran konsentrasi RNA dan protein menggunakan nanodrop untuk menentukan kemurnian RNA yang didapatkan. Sekian pemaparan penelitian kelompok 6. Kami pamit undur diri. Terima kasih untuk waktunya dan juga mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa.